Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali dalam kajian online kita hari ini, hari Sabtu, bertepatan dengan 17 Agustus hari kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa menikmati kehidupan yang merdeka, yang tidak terjajah. Tentunya ini tidak dimiliki oleh sebagian kaum muslimin di beberapa belahan dunia yang lain, terutama yang sekarang kita lihat di Palestina, bagaimana mereka terus berjuang dan terus hidup dalam kondisi yang belum merdeka, yang itu barangkali di zaman yang sudah semaju ini tentunya menjadi suatu yang sangat paradoks begitu, bahwa negara-negara besar mereka mengatakan bahwa manusia setara, punya hak asasi manusia dan seterusnya, tetapi tidak mampu menyelesaikan permasalahan Palestina dan tidak mampu membebaskan mereka dari penjajahan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, karunia kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan, tidak ada perang dan seterusnya. Bapak dan sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas hadis yang keempat. Izinkan saya untuk share. Hadis keempat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini adalah mengenai proses penciptaan manusia dan juga penulisan takdir. Jadi ada dua tema besar yang akan dibahas oleh hadis ini. Yang pertama adalah proses penciptaan dan peniupan ruh bagi manusia dan pencatatan takdirnya ketika dia masih dalam janin ibunya. Kemudian bagian yang kedua adalah mengenai ilustrasi dari takdir itu yang nanti diilustrasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasul adalah as-sadiq, orang yang benar, wal masduq, yang dibenarkan. Dibenarkan artinya kita mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam janin ibunya, dalam perut ibunya, selama 40 hari berupa nutfah, berupa sperma. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, mithla dhalik, seperti itu. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepadanya, kepada janin itu, seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh kepadanya, pada janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan untuk menyampaikan 4 kalimat kepada malaikat itu, bikat bi rizqihi, untuk menuliskan rizkinya,
rizki janin tadi, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi dan perbuatannya, wa syaqiyun am sa'idun dan mengenai apakah dia akan celaka atau bahagia. Tentunya dimaksud adalah di akhirat. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai kemudian jarak antara dirinya dengan surga itu hanya satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi kitab dan sudah mendahului baginya kitab itu, mendahului maksudnya mencatat akhir dari eh, ending dari kehidupan orang tersebut, syaqiyun am sa'id tadi, apakah celaka atau bahagia. Faya amalu bi amali ahli nar, maka kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan salah seorang di antara kalian itu benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dia dengan neraka hanyalah satu hasta, fayasbiqu alaihil kitab, kemudian telah mendahului kepadanya kitab, faya'malu bi amali ahlil jannah, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, maka dia kemudian memasuki surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini di kalangan ahli hadis termasuk di antara hadis-hadis yang disebut dengan hadis muskil. Hadis muskil ini hadis yang substansi maknanya tidak bisa dipastikan, multitafsir. Atau dia bertentangan dengan hadis yang lain, yang sahih. Atau bertentangan dengan Al-Quran, atau bertentangan dengan akal sehat, atau bertentangan dengan sejarah. Tentunya di sini kalau kita lihat kemuskilannya, letak kemuskilannya adalah pada bagian terakhir dari hadis ini, yang menyatakan bahwa seseorang melakukan amalan penduduk surga, berarti dia orang soleh, melakukan ibadah dan seterusnya. Tapi kemudian ternyata catatannya di sana dia akan masuk neraka, maka kemudian dia melakukan perbuatan yang membuatnya masuk neraka dan sebaliknya. Jadi kemuskilannya terletak pada eh, orang menanyakan atau mempertanyakan, kok dia sudah baik dari awal tiba-tiba kemudian karena di sana tertulis bahwa dia masuk neraka, kemudian dia berubah menjadi orang jahat dan kemudian masuk neraka. Seakan-akan ada, dalam tanda kutip, ada yang mempertanyakan rasa keadilan di situ. Tapi tentunya nanti kita akan jelaskan semampu kita ya di sini sesuai dengan kemampuan manusia untuk memahami dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi hadis ini menjadi salah satu hadis yang penting mengenai pembahasan qada dan qadar, yaitu keyakinan bahwa amalan kita semua ini yang kita lakukan sejak kita lahir dan nanti sampai ketika kita akan meninggal di dunia ini, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu adalah sebuah keniscayaan bahwa Allah telah mencatat semua amalan manusia, apa yang akan dilakukannya. Bahkan Allah mencatat semua yang akan terjadi di alam semesta ini. Sebelum Allah menciptakan alam semesta itu sendiri, dalam hadis dikatakan bi khamsina alfi sanah, yaitu selama 550.000 tahun sebelumnya. 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah mencatat, menuliskan apa yang akan terjadi di alam semesta. Jadi takdir Allah sudah, ilmu Allah, Allah dengan pengetahuannya, dengan ilmunya mengetahui apa yang akan terjadi dalam semesta ini, kemudian mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Tentunya dari sisi kita, dari sisi seorang Muslim, kita meyakini hal itu, tetapi juga kita ada kekhawatiran dalam hati. Kekhawatiran kita adalah karena kita tidak tahu ending kita akan seperti apa. Nanti kita meninggalnya dalam kondisi apa begitu.
Apakah husnul khotimah ataukah sebaliknya? Jadi ada kekhawatiran bahwa apa yang kita sekarang usahakan ini tidak akan finish dengan baik begitu, tidak akan sesuai dengan harapan kita. Nah, nanti tentunya ini akan seharusnya memberikan motivasi yang sangat besar kepada kita semua sebagai seorang muslim untuk berusaha konsisten dan komitmen, untuk istiqomah, untuk berusaha sebaik-baiknya meniti kehidupan ini dengan hati-hati. Bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, maka kita harus dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh perhitungan, dengan segala usaha yang kita bisa meniti kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan yang Allah inginkan dari kita ketika kita diciptakan di atas muka bumi ini. Dengan cara itu adalah bentuk usaha yang kita bisa lakukan, dan selanjutnya kemudian kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini Ibnu Mas'ud mengatakan haddatsana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Tentunya para sahabat ketika menyampaikan sebuah hadis, mereka sering mengatakan qala Rasulullah, atau mungkin ada yang mengatakan haddatsani Rasulullah, akhbarani Rasulullah. Rasulullah telah menceritakan kepadaku. Tetapi tambahan wa huwa shadiqul masduq ketika menyampaikan hadis mengatakan bahwa ini adalah nabi yang bercerita dan dia adalah orang yang benar dan ucapannya dibenarkan. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa Rasulullah bohong. Ini tidak sering terjadi atau tidak sering kita dengar dalam hadis-hadis Nabi. Sahabat mengatakan hal seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud di sini ingin memberikan stressing, ingin menguatkan, ingin menekankan bahwa apa yang disampaikan ini benar-benar dari Rasulullah, bukan dari dia. Kenapa? Karena isi hadis ini adalah berhubungan dengan hal yang gaib. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Karena itu barang gaib, sesuatu yang gaib, maka manusia tidak punya sumber untuk bisa mengetahuinya selain dari Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Jadi Abdullah bin Mas'ud ingin menekankan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang bukan kemampuan kita untuk menganalisanya, untuk mengetahui secara pasti, maka ini saya yakinkan sumbernya adalah di Rasulullah SAW. Saya tidak membuatnya sendiri. Yang kedua, yang ingin ditekankan oleh Abdul Mas'ud di sini dengan mengatakan bahwa shadiqul masduq adalah bahwa apa yang disampaikan adalah benar. Karena Rasulullah bukan orang yang pembohong. Rasulullah adalah seorang nabi yang punya sifat-sifat kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang nabi. Karena dia menjadi wasilah, menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumbernya ya dari Rasulullah, karena kita tidak bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi. Komunikasinya dengan Rasulullah pada waktu itu tentunya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ingin mengatakan bahwa ini yang saya sampaikan benar karena Rasul adalah orang yang benar. Walaupun barangkali kalian tidak akan, atau sebagian dari kalian tidak akan bisa melogikakannya dengan logika kalian, tapi ini sabda Rasulullah begitu. Jadi seakan-akan Abdullah bin Mas'ud ingin mengatakan terima saja ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini terima saja. Dan ini juga memberikan pengetahuan yang lain kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa alam yang gaib ini adalah alam yang atau hal yang gaib adalah sesuatu yang berada di atas kemampuan manusia untuk menganalisanya, merasionalkannya. Maka sumber kita hanya dua. Ini sudah pernah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, bahwa sumber kita adalah memahami yang gaib hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sumber yang lain. Walaupun kalau kita lihat di beberapa buku-buku para ulama, termasuk Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, terkenal dengan nama Ibnu Qayyim. Dalam beberapa bukunya, beliau seringkali menetapkan atau memilih pendapat mengenai hal yang gaib itu berdasarkan misalnya mimpi yang mutawatir, mimpi yang banyak terjadi di kalangan orang-orang yang soleh atau para ulama, yaitu nanti kita akan jelaskan juga beberapa hal mengenai hal ini. Tetapi bagi kita harusnya
Hal yang gaib ini tidak bisa diambil dari hal yang lain, kecuali dari Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena sehebat apapun atau sepasti apapun hasil yang kita dapatkan dengan analisa kita atau dengan wasilah-wasilah cara-cara yang lain, sarana yang lain, tetap tidak bisa memastikan mengenai apakah benar itu seperti itu atau tidak. Karena memang yang gaib itu berada di atas jangkauan manusia untuk bisa mencapainya. Nanti kita akan jelaskan misalnya mengenai ruh nanti ya, beberapa hal mengenai ruh. Jadi itu yang pertama mengenai kenapa Abdullah bin Mas'ud menambahkan kata as-sadiqu al-masduq. Dan ini jarang kita dengar dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Rasulullah menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia diawali dengan nutfah. Nutfah ini artinya adalah sperma, kemudian alaqah. Alaqah adalah segumpal darah, kemudian mudghah yaitu segumpal daging. Jadi Rasulullah menyebutkan 3 proses di sini, dari mulai sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan arba'ina yauman nutfah summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Mithla dzalik artinya seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya apa? Ya kalau secara tekstual atau makna yang paling dekat dengan kata mithla dzalik di sini adalah bahwa tadi Rasul mengatakan arba'ina yauman nutfah 40 hari berupa sperma tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Mithla dzaliknya kembali kepada arba'in 40 hari. Dan itu makna yang paling banyak diambil oleh para ulama, terutama ulama klasik. Jadi 40 hari sperma, kemudian daging, segumpal darah juga seperti itu, yaitu 40 hari juga. Berarti 40 plus 40, 80. Kemudian summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging 40 juga, berarti plus 40 lagi menjadi 120. Jadi menurut hadis ini kalau kita pahami secara tekstual atau makna yang paling dekat ya, bukan tekstual juga sebenarnya. Makna yang paling dekat dengan kata mithlu dzalik adalah bahwa dalam 120 hari itu terjadi proses dari mulai sperma sampai menjadi segumpal daging. Dari 120 hari. Dan ini kemudian diambil oleh beberapa ulama misalnya yang kemudian berpendapat karena di sini setelah itu kemudian Rasul mengatakan fayan thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diperintahkan malaikat untuk datang dan meniupkan ruh. Jadi 120 hari ditiupkan ruh. Maka kemudian kalau kita lihat beberapa ulama seperti Imam Ahmad dan yang lain berpendapat kalau janin sudah berusia 120 hari berarti dia sudah dianggap sebagai manusia karena sudah ada ruhnya. Jadi kalau di aborsi berarti termasuk pembunuhan, begitu. Jadi termasuk hukumnya adalah membunuh, berarti membunuh harus dibunuh dan seterusnya. Dan kemudian juga ada konsekuensi yang lain mengenai bahwa dia dianggap sudah dianggap sebagai manusia. Kalau misalnya dia nanti gugur misalnya keguguran, maka dia diurus sebagai seorang muslim yang sudah menjadi manusia, disolatkan dan seterusnya. Ya, dengan pendapat bahwa 120 hari ini adalah peniupan ruh dari mulai sperma sampai menjadi segumpal daging dan kemudian peniupan ruh. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata kita menemukan hadis yang lain ya. Hadis yang lain ini adalah hadis riwayat Muslim yang Rasulullah bersabda, hadis yang sahih juga. Idza marra bi nutfati thintani wa arba'una lailah ba'atsallahu ilaiha malakan. Ketika nutfah sperma dengan proses yang dilaluinya
itu sampai pada umur 20 sampai pada umur 42 malam, 42 hari. Ba'atsallahu ilaiha malakan. Allah mengutuskan seorang malaikat, fasawwaraha. Maka kemudian malaikat itu menggambar, ya membentuknya dengan bentuknya, bentuk manusia. Fasawwaraha wa khalaqa sam'aha. Allah kemudian menciptakan pendengarannya, bukan menciptakan telinganya ya, menciptakan pendengarannya. Berarti dia sudah bisa mendengar. Wa sam'aha wa basaraha, dan penglihatannya, wa jildaha wa lahmaha wa azmaha, dan menciptakan kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Baik, jadi hadis ini agak berbeda dengan hadis yang kita baca tadi, karena kalau kita membaca hadis yang tadi dan memahaminya dengan pemahaman yang paling dekat ya dengan makna hadis itu, prosesnya adalah 120 hari dari mulai sperma sampai ditiupkan ruh. Tapi kalau hadis ini tadi 42 hari itu sudah Allah ciptakan bentuknya dan pendengarannya, penglihatannya. Artinya dia sudah ada ruhnya di situ. Maka memang para ulama juga eh, berbeda pendapat mengenai peniupan ruh, tetapi tadi saya mengatakan bahwa sebagian besar ulama klasik ya, mereka berpendapat yang tadi itu 4 bulan, 120 hari. 120 hari itu kan 4 bulan ya. Atau ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari dan seterusnya. Ya ada perbedaan, tapi kebanyakan kepada merujuk kepada hadis yang tadi. Karena hadis tadi lebih terkenal. Walaupun sama-sama riwayat Muslim, tapi hadis tadi lebih terkenal. Bukti bahwa dia lebih terkenal, Imam Nawawi memasukkannya dalam Arba'in Nawawi ya. Tapi tidak memasukkan hadis yang tadi ya. Hadis yang tadi saya baca terakhir tadi. Nah, yang seperti ini Bapak dan sekalian, tentunya kita memerlukan ilmu pengetahuan modern juga untuk bisa memastikan. Ya bukan memastikan ya sebenarnya, tapi untuk bisa memilih pendapat yang lebih kuat. Kalau kita lihat ilmu pengetahuan modern, kita akan menemukan seperti ini Bapak dan sekalian. Ini adalah gambar dari proses janin dari hari pertama sampai 49 hari. Jadi ilmu pengetahuan modern tentunya dengan alat yang sekarang dimpunyai manusia, mereka bisa bisa melihat ini ya, bisa bisa menggambar. Kan sekarang ada USG yang 3D itu ya, atau 4D namanya, yang bisa kelihatan seperti gambar yang utuh. Nah, gambarnya seperti ini. Dan kalau kita lihat di 42 itu sudah membentuk gambar manusia ya. Sudah seperti manusia walaupun belum sempurna. Sudah ada daun telinganya, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya dan seterusnya. Ketika 35 hari ini bentuknya masih seperti ya, bahasa kita apa nih, zikot atau apa ya. Saya nggak tahu kalau secara ilmu pengetahuan. Bentuknya hampir seperti kecebong ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika 42 hari sudah seperti bentuk manusia. Jadi ini sesuai dengan hadis yang tadi itu yang terakhir saya baca. Dan kemudian penelitian yang lain menemukan bahwa di umur 42 hari itu sudah ada gelombang otak. Jadi otaknya dites dengan ada alat yang bisa untuk mengecek gelombang otak. Jadi otak itu memancarkan gelombang yang bisa dites oleh alat tersebut. Dan di 42 hari ternyata sudah ada gelombang yang keluar dari otak itu. Artinya sudah ada otak, sudah bekerja. Artinya bahwa itu sudah ada ruhnya. Begitu. Dan itu akan terus berkembang selama beberapa hari selanjutnya, ya, sampai 45 hari, itu semakin sempurna, semakin sempurna. Nah, dengan ini maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari kembali kepada pembahasan tadi ya, bahwa kita perlu menggunakan juga ilmu pengetahuan modern untuk memilih pendapat-pendapat ketika terjadi perbedaan, dan perbedaan itu
Di antara sebabnya adalah karena keterbatasan manusia untuk memastikannya. Eh, Misalnya dulu ketika yang pernah saya sampaikan seperti misalnya ketika kita membaca hadis la adwa wala tiyarah, tidak ada penyakit menular. Kalau kita lihat sebagian ulama yang dulu ya mengatakan tidak ada penyakit menular ya tidak ada penyakit menular begitu saja begitu secara tekstual. Tapi sekarang kita bisa memastikan bahwa penyakit itu ada yang bisa menular dengan ilmu pengetahuan modern. Tetapi kemudian dijelaskan bahwa penularannya bukan dengan sendirinya tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal yang kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk menguatkan pendapat itu kita bisa ambil. Maka dengan ini kembali kepada permasalahan ini maka kita mengatakan kalau menurut saya tarjih saya atau yang saya pilih adalah pendapat bahwa 41 hari itu sudah ada ruhnya. Berarti bagaimana dengan misla dalik tadi? Summa yakunu alaqatan misla dalik. Misla daliknya kita artikan dalam 40 hari itu. Jadi arba'ina yauman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dzalik, artinya dalam 40 hari itu semua terjadi nutfah, alaqah dan mudghah. 40 hari itu semuanya proses itu ada nutfahnya, ada alaqahnya sampai kepada mudghah. Dan itu yang kita lihat dalam gambar yang tadi bahwa itu yang terjadi. Yang terjadi adalah dalam proses 42 hari itu sudah mudghah, sudah segumpal daging, sudah bahkan sudah terbentuk manusia. Berarti kalau begitu ya, kalau sudah seumur itu tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun, karena itu berarti membunuh manusia. Tentunya tentang pengguguran ini ada perbedaan pendapat ya. Kalau sebelum berumur atau sebelum menjadi janin yang ada rohnya. Kalau misalnya itu eh, berak- dikhawatirkan akan berakibat fatal kepada ibunya dan lain-lainnya. Mungkin ada yang membolehkan. Baik, itu mengenai penciptaan manusia. Dan ini sebenarnya baru sekalian memberikan juga pemahaman kepada kita betapa Rasulullah SAW itu yang dia hidup 1400 tahun yang lalu sudah bisa menjelaskan hal-hal seperti ini yang tidak mungkin diketahui oleh manusia dengan ilmunya pada waktu itu untuk menunjukkan bahwa benar-benar risalah yang dibawa Rasulullah adalah risalah yang benar, risalah dari Allah SWT. Ilmunya tidak mungkin Rasul dapatkan sendiri dengan penerawangan atau misalnya mikir-mikir sendiri atau mungkin mengira-ira, tidak mungkin. Ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan sangat kita akan dapatkan banyak sekali hal seperti ini dalam agama Islam. Baik, jadi sini kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ditiupkannya ruh pada waktu itu. Dan ruh ini, Bapak Ibu sekalian, adalah di antara rahasia Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh, mereka bertanya mengenai ruh, katakan oleh Muhammad, ruh adalah urusannya Allah, bukan urusan kalian. Kalian tidak punya ilmu mengenai itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian hanya diberikan ilmu yang sedikit mengenai hal itu. Ya. Sekarang kalau kita bertanya, sekarang kita punya roh masih hidup, tapi bagaimana bentuknya? Di mana tempatnya? Kalau nanti kemudian orang meninggal, pindahnya kemana roh itu? Apakah masih di dimensi kita di dunia ini atau pindah ke dimensi yang lain? Ini kita nggak tahu semua itu. Kalau kita melihat orang meninggal, kalau yang pernah berhadapan dengan orang yang meninggal ya, dari proses dia mulai masih bergerak, kemudian tiba-tiba tidak bergerak, itu ruhnya pindahnya kemana? Kita nggak tahu. Maka ruh adalah di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau beberapa ulama mengatakan roh itu memiliki beberapa fase dalam hubungannya keterikatannya dengan badan kita. Fase pertama adalah fase dalam rahim. Roh ada, badan juga ada, tapi hampir-hampir dia tidak merasakan kehidupan. Maksudnya kalau kita tanya sekarang ya, ingat nggak kita waktu berada di janin? Ngapain dulu? 9 bulan, lama itu. Ngapain aja kita dalam janin? Kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang ingat. Artinya kita hidup waktu itu, tapi kita tidak benar-benar merasakan kehidupan yang sempurna. Yang tahu orang lain, kita malah nggak tahu. Kita nggak ingat sama sekali. Nah, fase yang paling
yang paling sama-sama hidup adalah fase di dunia. Kita hidup, rohnya juga hidup, jasadnya hidup maksudnya. Jasadnya hidup, rohnya juga hidup dengan sempurna. Tetapi tentunya badan lebih dominan karena badan yang kemudian dia terlihat maksudnya. Yang terlihat orang, yang diketahui orang adalah badannya. Ruhnya nggak kelihatan, tapi ada. Dan itu yang menggerakkan badan tersebut. Fase selanjutnya adalah dalam barzakh. Dan ini ruh yang lebih dominan karena badannya sudah tidak berfungsi. Sudah dipisahkan dari ruhnya. Badan dipisahkan dari ruh di barzakh, maka badannya kemudian nanti hancur, ruhnya masih ada. Maka ruh yang dominan. Dan kehidupan yang paling sempurna adalah nanti ketika di akhirat, ketika Allah menggantikan fisik kita dengan fisik yang baru tapi ruh yang sama. Jadi ruh ini yang akan dari awal sampai akhir nanti, akhir perjalanan kita di akhirat itu yang tidak berubah. Jadi sejak Allah menciptakan kita sebagai manusia, ditiupkan ruh, ruh itulah yang akan menyertai, sebenarnya kitalah ruh itu begitu. Ruh itulah kita yang nanti akan kita melakukan perjalanan dari mulai janin, kemudian di dunia, kemudian di alam barzah, kemudian nanti sampai di akhirat. Ketika di akhirat kemudian kita akan diberikan fisik yang baru sesuai dengan amalan kita tentunya. Ya, semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang diberikan surga Allah SWT, sehingga kemudian fisik kita adalah fisik yang sempurna yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti fisiknya umurnya Nabi Isa ketika meninggal, yaitu 33 tahun. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, mengenai roh ini ada sebuah buku ya karangan Ibnu Qayyimul Jauziyah yang dia menjelaskan mengenai roh, namanya Kitabur Ruh. Dalam kitab ini banyak hal yang beliau sampaikan yang barangkali sebagian menjadi pertanyaan kita, dan ada beberapa yang beliau bahas di situ ya mengenai roh dalam dalam kitab itu, yang di antara tema misalnya yang sering ditanyakan adalah, atau mungkin yang menjadi perbincangan masyarakat. Katanya bahwa orang kalau sudah meninggal nanti kalau setiap malam Jumat itu datang ke rumah ya, sampai ada lagunya Pak ya. Apakah benar seperti itu? Misalnya begitu ya. Apakah benar eh, ruh itu bisa berjalan-jalan? Apakah ruh itu nanti di alam barzakh dia saling bertemu dan bercakap-cakap? Misalnya ibu dan bapak kita sudah meninggal, saya misalnya bapak dan ibu saya sudah meninggal. Apakah di sana mereka bertemu kemudian bercakap-cakap, misalnya berinteraksi? Nah, ini masalah yang memang masalah yang betul-betul gaib sekali, yang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dirasionalkan. Maka sumbernya harusnya cuma Quran dan hadis saja. Tapi dalam masalah-masalah ini, misalnya kita 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 awali dari yang pertama tadi ya, mengenai apakah ruh itu datang ke rumah setiap malam Jumat. Ada lagunya itu Pak, di lagu Jawa. Katanya kalau malam Jumat datang ke rumah kemudian minta didoakan dan seterusnya. Saya terus terang tertarik dengan hal itu, kemudian saya pernah mencarinya, hadisnya. Karena ini terkenal di kalangan mahasiswa-mahasiswa saya waktu itu menyampaikan begitu. Saya cari hadisnya dan ketemu, Pak. Ada hadisnya. Bahwa setiap malam Jumat, roh itu pulang ke rumahnya, kemudian minta untuk didoakan, dan seterusnya. Tapi sayangnya hadisnya palsu. Kalau hadisnya palsu berarti tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sama sekali. Ya sama sekali. Karena itu bukan sabda Nabi. Jadi saya mengatakan kalau barang gaib harusnya sumbernya dari Allah dan Rasulnya dalam hadis yang sahih. Lah kalau hadisnya palsu berarti bukan hadis. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Berarti itu kita tidak bisa pastikan. Atau kita bisa mengatakan tidak terjadi seperti itu. Satu. Kemudian kalau kita menggabungkannya, merasionalkannya dengan hadis yang lain. Bahwa orang di barzakh itu, Bapak dan Ibu sekalian, di alam barzakh itu ada orang-orang yang disiksa. Ada namanya siksa kubur. Nah, kalau orang disiksa, kemudian bisa jalan-jalan itu bagaimana logikanya? Tidak masuk di akal. Dia disiksa, tapi bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, terus kapan dia disiksanya? Itu menjadi
tidak logis bertentangan dengan hadis yang sahih bahwa di alam barzakh ada siksa kubur namanya azabul qabr. Maka itu memastikan lagi menguatkan kita bahwa itu tidak terjadi, bahwa roh tidak jalan-jalan, tidak pulang ke tidak pulang ke rumahnya. Tetapi kemudian pertanyaan yang lain ini ditanyakan atau dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai apakah roh itu mereka saling saling berinteraksi di alam kubur. Taruhlah kita mengatakan tidak pulang ke rumahnya. Tapi di alam barzakh itu, di alam mereka, apakah mereka berinteraksi? Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia mengatakan bahwa iya, mereka saling berinteraksi. Ini jawaban dari Ibnu Qayyim. Bahkan dia mengatakan bahwa ruh orang yang sudah meninggal bisa berinteraksi dengan ruh orang yang masih hidup. Dengan menafsirkan ayat yang dalam Al-Quran itu ya, mengenai, tapi tetap tafsir ya, bukan bukan berarti sesuatu yang pasti. Ayatnya saya lupa. Ya nanti kita eh, kita baca lagi kalau ada, kalau ketemu. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa Allah yang mematikan manusia ketika tidurnya, kemudian mengembalikannya nanti ruhnya itu ketika dia bangun lagi. Ya, dalam surat Al berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan jiwa-jiwa itu ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan ada jiwa-jiwa roh-roh yang tidak mati ketika tidur. Fayumsikullati qadra 'alaihal maut. Allah kemudian memegang, tidak mengembalikan ruh yang sudah ditetapkan dia meninggal. Jadi ketika tidur, ruhnya diambil, tidak dikembalikan. Wa yursilul ukhra. Kemudian yang lain sebagian dikembalikan lagi kepada jasadnya ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya ada tanda bagi orang yang berpikir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan berarti orang yang meninggal itu bertemu ruhnya dengan ruhnya orang yang masih hidup ketika tidur ya. Tapi ini sebenarnya tafsirnya juga tafsir ya, bukan bukan makna yang kita mana eksplisit dari ayat ini. Dan itu kemudian juga diambil oleh Ibnu Qayyim. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak ada dalil yang pasti mengenai hal ini. Jadi kita tidak bisa memastikan. Saya sendiri lebih cenderung untuk tidak mengambil pendapat ini karena ya tadi kembali kepada prinsip bahwa kalau itu barang gaib maka harusnya dalilnya Quran atau hadis dan harus jelas, harus pasti. Bagaimana dengan kalau diberi salam? Kita diperintahkan kalau masuk kubur untuk memberi salam kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini ada hadisnya. Hadisnya bahwa kita diperintahkan memberi salam dan kemudian roh itu bisa mengetahui. Tapi di sisi lain juga kita akan ketemu dengan hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, mengenai atau ayat yang lain bahkan yang Allah mengatakan engkau tidak bisa membuat orang yang meninggal bisa mendengar. Jadi sebenarnya juga ada permasalahan di sini dan kemudian nanti ada perbedaan pendapat mengenai apakah itu maknanya memang eksplisit seperti itu, secara tekstual seperti itu, ataukah makna yang lain. Jadi tidak bisa dipastikan juga. Tapi kalau pertanyaannya apakah dalam kubur ada siksa kubur? Apakah ruh itu disiksa? Jawabannya iya, karena itu dalilnya mutawatir, sangat banyak sekali bahwa ada siksa kubur. Bahkan di Quran juga ada. Apa yang menyebabkan atau dosa apa yang menyebabkan orang disiksa? Ada beberapa dosa yang disebut dalam hadis, misalnya orang yang suka mengadu domba, orang yang tidak bersuci dari buang air kecil, orang yang suka berbohong, orang yang suka berzina, orang yang memakan riba. Ini semua yang eksplisit disebut dalam hadis yang menjadi penyebab siksa kubur. Dan pastinya ada dosa-dosa yang lain juga. Sebagaimana juga ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan mengenai bagaimana cara kita supaya terbebas dari azab kubur atau dilindungi dari azab kubur. Di antaranya misalnya eh, membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini kalau dibaca setiap malam oleh Rasulullah dikatakan maka akan membebaskan kita dari fitnah kubur.
Perlu diketahui bapak ibu sekalian di kubur ada dua hal ya, fitnah dengan azab. Ini berbeda. Ya walaupun berhubungan. Fitnah kubur itu artinya adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika pertama kali orang itu meninggal. Dalam hadis Al-Bara bin Azib, riwayat Imam Ahmad, hadisnya sangat panjang sekali mengenai proses ketika orang meninggal. Bagaimana roh itu dicabut, kemudian naik ke atas ke langit dan kemudian kembalikan ke bumi. Ini ada penjelasannya lengkap di hadis itu. Ya, hadisnya sangat panjang. Intinya adalah di situ menjelaskan mengenai kalau orang Muslim dicabut dengan cara yang sangat sangat halus, seperti air yang menetes dari mulut cangkir. Jadi pelan-pelan. Begitu digambarkan Rasulullah. Kemudian rohnya dibawa malaikat ke atas, baunya wangi setiap melewati tingkatan langit. Malaikat berkata, ini siapa orang yang baunya sangat wangi, disebut namanya dengan nama yang paling baik, sampai kemudian tingkat ke tingkat ke langit yang paling atas, kemudian dikembalikan ke bumi. Dikatakan di situ fatu'adu ruhuhu ila jasadihi, dan kemudian dikembalikanlah ruhnya kepada jasadnya, temporer, sebentar. Dimasukkan sebentar, kemudian didatangkan dua orang malaikat yaitu Munkar Nakir yang bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka, dan seterusnya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya. Ini namanya fitnah kubur. Nah, fitnah kubur ini kalau dia tidak bisa menjawab, maka kemudian ada azabnya. Jadi ada korelasi antara fitnah kubur dengan azab kubur. Walaupun nanti ada azab kubur yang lain yang bukan karena fitnah kubur. Yaitu tadi yang kita sebut dalam hadis yang pertama tadi mengenai orang yang suka menggunjing, orang yang suka berzina, dia ada azabnya sendiri. Ini namanya azab kubur, yang sendiri tanpa ada fitnah kubur. Tapi fitnah kubur ini juga ada azabnya kalau dia tidak bisa menjawab. Maka udah dalam tradisi kita ya, tradisi umat Islam Indonesia, saya kira mungkin di tempat lain nggak ada. Itu ada talqin ketika orang dikuburkan, kemudian dikasih tahu, ya Fulan ibnu Fulan, nanti kalau ada malaikat datang bertanya siapa Tuhanmu, katakan Tuhanku Allah, dan seterusnya. Tetapi dalam hadisnya tidak ada. Saya pastikan tidak ada hadis yang menjelaskan seperti itu, bahwa Rasulullah mengajari kita untuk seperti itu. Dan secara logika Bapak dan sekalian, tentunya orang yang nanti menjawab pertanyaan malaikat dalam fitnah kubur bukan karena kecerdasannya, bukan karena dia ingat atau tidak ingat, tetapi karena amalannya. Jadi yang menentukan apakah dia bisa menjawab pertanyaannya atau tidak, bukan karena dia cerdas, atau karena dia pintar ilmu agama, atau karena dia seorang profesor, atau dia seorang yang IQ-nya tinggi, bukan. Tetapi karena amalannya. Kalau amalannya baik, dia bisa menjawab. Kalau amalannya buruk, dia tidak akan bisa menjawab. Dikasih tahu seperti apapun, kalau dia amalnya buruk, tidak akan bisa menjawab. Yaitu sangat logis sekali begitu. Karena kalau seandainya ditentukan oleh kecerdasannya, berarti itu tidak, Allah tidak adil dong. Banyak orang yang tidak cerdas di dunia ini. Berarti yang bisa jawab cuma para profesor, para dokter, orang yang kuliah. Bagaimana dengan yang lain? Jadi ini sangat tidak logis kalau dikatakan bahwa dia nanti dikasih tahu maka bisa menjawab. Oleh karena itu dalam hadisnya Rasulullah mengatakan ketika orang meninggal, Rasulullah tidak mengatakan nanti kalau malaikat datang katakan Tuhanku Allah dan terusnya, tidak. Rasulullah mengatakan is'alu li akhikum istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun bagi saudaramu yang sedang dikubur ini, dan berdoalah semoga dia ditetapkan bisa menjawab, maksudnya pertanyaan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Jadi itu tentang fitnah kubur dan azab kubur ya. Dan ada kata-kata fatu'adu ruhu ila jasadi, menunjukkan bahwa dalam proses fitnah kubur itu dikembalikan sementara ruhnya ke dalam jasadnya, kemudian nanti diambil lagi. Dan itu barangkali Bapak dan sekalian menjelaskan kenapa dalam beberapa peristiwa yang kita tahu, misalnya ada orang yang bercerita ketika sebuah makam digali baru beberapa menit atau beberapa jam kemudian hancur berdarah-darah. Ini saya pernah mendengar ini ya, tahu ceramah di televisi, seorang ustadz bercerita dia mengalami sendiri. Jadi saya percaya dia seorang ustadz dan dia mengalami sendiri bahwa ada seorang jenazah yang kebetulan namanya sama begitu di Jakarta. Tentunya Jakarta ini kan ngantri ya, kalau menguburkan itu dia rumit ya, harus bayar dan seterusnya. Sama-sama namanya siapa begitu, kemudian hari itu meninggal semua, tempatnya berbeda, kemudian tertukar kuburannya. Dan yang datang belakangan
Dia tidak mau di situ karena dia misalnya kalau di Jakarta kan kalau di depan itu lebih mahal gitu yang dekat jalan. Dia minta supaya dikembalikan kepada seperti yang ketika mau dikubur ini salah, bukan di sini, harusnya di tempat yang sana yang sudah dikubur sana ada orang yang namanya sama. Kemudian dibongkarlah yang sudah dikubur pagi itu dan ternyata dibuka ada sudah berdarah-darah dan seterusnya. Barangkali ini menjelaskan hadis yang tadi dalam yang sebut Al-Bara bin Azib. Hadis Bara bin Azib mengatakan fatu'adu ruhuhu ila jasadi dan dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya itu untuk sementara ketika ditanya dengan fitnah kubur. Ini beberapa permasalahan mengenai ruh, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau ada waktu silahkan dibaca sendiri ya kitabnya Ibnul Qayyim, ada banyak ilmu di situ walaupun tidak semuanya kita sepakat barangkali. Baik, terakhir dari hadis ini adalah bagian mengenai takdir ya, bahwa Allah sudah menulis takdir manusia. Takdir itu ada takdir yang di buku utamanya disebut dengan Lauhul Mahfud. Kemudian ada takdir yang ditentukan untuk seumur hidup, ada takdir tahunan, ada takdir harian. Itu yang menjelaskan kenapa dikatakan bahwa ketika Lailatul Qadar itu malaikat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi bi warruhu fiha bi idni rabbihim. Gimana? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Malaikat turun dengan semua urusan. Urusan ini adalah maksudnya adalah takdir, catatan manusia untuk yang tahunan, takdir tahunan. Yang itu diambilnya dari Lauhul Mahfud yang ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Maka nanti dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa takdir itu sudah ada, sudah ditulis, tetapi ada beberapa takdir yang bisa dirubah. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh takdir yang tidak bisa dirubah adalah seperti fisik kita sekarang ini. Ketika kita lahir dengan bentuk seperti ini, dengan kulit seperti ini, dengan hidung seperti ini, dengan semua yang kita punya, itu takdir yang tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa kembali misalnya minta supaya dilahirkan dengan fisik yang lain. Kita juga tidak bisa minta kepada Allah untuk misalnya dilahirkan dari orang tua yang lain. Misalnya kita lahir dari orang tua yang miskin, kita minta supaya lahir dari keluarga kerajaan misalnya. Nggak bisa. Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Tetapi ada beberapa takdir yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Itu yang disebut dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Jadi ada beberapa hal yang bisa dirubah dengan takdir yang bisa dirubah dengan doa, maka kita diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. Jadi konsepnya sederhana mengenai takdir dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita yakin bahwa takdirnya ada, sudah tertulis, tapi kita tidak tahu seperti apa takdir itu. Maka kemudian kita disuruh untuk berusaha semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah SWT yang terbaik untuk kita. Dengan itu maka kita berharap, kalaupun misalnya ada takdir yang buruk, maka kita berharap akan diganti Allah SWT dengan takdir yang baik. Sesuai dengan sabda Rasulullah, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Bagian akhir dari hadis ini menceritakan Rasulullah mengilustrasikan mengenai ketetapan takdir. Kalau sudah ditetapkan ya seperti itu. Nah ini memang penjelasannya berbeda dari kalangan ulama. Tadi saya sebut itu termasuk dalam hadis yang muskil yang diperselisihkan mengenai maknanya bagaimana. Tapi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya intisarinya begini. Intisarinya adalah bahwa kita semua ini tidak ada yang tahu nanti akan meninggalnya dalam kondisi apa. Kita apa husnul khotimah atau tidak husnul khotimah? Tidak tahu. Tapi kita diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk memilih, untuk berusaha. Dan usaha itu dijamin oleh Allah SWT, barang siapa yang mau berusaha, maka Allah akan memberikan petunjuk dan akan meridainya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar berusaha fina dalam jalan kami, jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan petunjuk. Jadi konsepnya itu. Konsepnya kita tidak tahu tapi disuruh berusaha dan Allah berjanji kalau kita berusaha Allah akan kasih petunjuk. Maka itu yang kita lakukan.
Tidak perlu merisaukan nanti apakah saya akan meninggal dalam husnul khotimah tidak, atau bagaimana dengan hadis ini nanti tiba-tiba seperti itu ceritanya, baik dari awal tiba-tiba kan sebelum meninggal menjadi murtad dan kemudian masuk neraka. Tentunya tidak berharap seperti itu dan kita tidak tahu seperti apa yang terjadi, tetapi yang bisa kita lakukan adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita berusaha semaksimal mungkin dan kemudian berdoa kepada Allah SWT. Semoga dengan usaha kita yang tetap konsisten di jalan Allah, nanti kita juga akan berbuah kemanisan, berbuah kebaikan, berbuah husnul khotimah di akhir hidup kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama ada manfaatnya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, termasuk kalau misalnya ada substansi yang salah, mohon para ulama atau para ustadz atau mereka-mereka yang lebih mengetahui bisa mengkoreksinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.